Sikap NU itu terhadap para habaib itu kan juga menyediakan karpet merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi. Saya kemarin tuh berjanji membuat vlog tentang respon pemerintah Kesultanan Turki Utsmani dalam menghadapi Sadah dan Ashraf palsu. Saya mengerjakannya mulai pagi kemarin, tapi karena juga ada pekerjaan lain ya. Ini kan pekerjaan sambilan. Ya baru hari inilah selesai. Jadi dalam petang ini kita akan membahas ketika Kesultanan Turki Utsmani mengganyang Sadah dan Ashraf palsu, tapi telat. Selanjutnya bagaimana dengan NU dan pemerintah RI gitu ya. Sumber diskusi kita petang ini itu bersumber dari tulisan Profesor Hulya Can Bakal, Universitas Sabancı, Istanbul, Turki. Ya. Judulnya adalah On the Nobility of Provincial Notables. Ya. Profil Profesor Hulya itu silakan di sini. Jadi di Sabancı University, Fakultas di Seni dan Ilmu Sosial, sejarah seni dan ilmu sosial gitu ya. Beliau BA-nya dari Universitas Bosporus, MA-nya dari Harvard, S3-nya juga dari Harvard gitu ya. Kalau mau kuliah ke Sabancı ya hubungi aja Profesor Hulya. Itu kan ada nomor teleponnya, ada emailnya, ada. Silahkan PDKT untuk para pengejar ilmu. Kalau muhibin nggak perlu, berasap kepala kalian. Nah, sekarang kita masuk langsung ke diskusinya. Pendahuluannya ya. Di Turki pada abad ke-16 jadi 1500-an, saya perkirakan ini mulai dari era Sultan Sulaiman I atau kita kenal sebagai Sulaiman Al-Kanuni. Sultan Sulaiman Al-Kanuni ini sultan terbesar Turki ya, lebih besar dari Muhammad Al-Fatih. Karena Turki itu mengklaim sebagai khalifah itu di era ayahnya Sultan Sulaiman. Jadi kalau dari Khalifah Utsmani, Sultan Sulaiman ini sebagai khalifah kedua. Kalau sultannya ya udah, saya lupa seberapa. Kalau sultannya kan mulai dari Utsman I kan ya. Nah di era itu klaim sebagai keturunan Rasulullah menjamur dan mempengaruhi Kesultanan Turki sejak abad ke-16 dan sesudahnya. Jadi berbarengan dengan era Kesultanan Demak di Jawa gitu ya. Historian Arab adalah yang pertama kali melihat pertumbuhan tidak alamiah Sadah dan Ashraf terutama pada abad ke-18 Masehi. Jadi pertumbuhan alamiah suatu klan itu ada ilmunya sendiri. Itu pernah saya bahas di komunitas ya. Jadi ada beberapa paper yang dimulai oleh paper tentang kebiasaan orang Arab menggantol nasab itu bisa divalidasi dengan statistik populasi gitu ya. Para historian mengamati bahwa di Damaskus saat itu masuk wilayah Turki Utsmani, kalau sekarang kan masuk wilayah negara Syria. Kekayaan para Sadah dan atau Ashraf itu 3 kali lipat kekayaan rakyat biasa dan sebagian besar dari mereka adalah dari keluarga terpandang. Jadi di wilayah Turki yang bukan dikontrol pemerintah pusat termasuk Damaskus itu memang banyak Sadah dan Ashraf dari keluarga terpandang gitu ya. Itu tradisi dunia Islam memang memuliakan keturunan Nabi gitu ya. Di Aleppo sendiri 58% dari keluarga terpandang adalah dari kalangan Sadah atau Ashraf gitu ya. Saya tidak perlu mengulang apa Sadah dan Ashraf gitu kan ya. Kalau nggak tahu silakan tanya Aventador atau Mas Rumel Abbas.
Pada akhir abad ke-18, keluarga-keluarga tersebut, nah ini, mendapat hak untuk mengutip dan mengelola 30% kontrak pengumpulan pajak oleh kesultanan. Gitu. Jadi kesultanan itu, Ditjen Pajaknya nggak langsung mengutip ke wajib pajak, jadi disubkontrakkan. Sebagian dari keluarga Sadah dan Ashraf itu mendapat hak untuk mengelola, mengutip dan mengelola pengumpulan pajak yang kemudian disetorkan ke Ditjen Pajak Pusat. Ya. Kemudian kita lanjut. Kenapa sih orang suka mengaku-ngaku jadi Sayyid Syarif? Tentu ada alasannya dong. Itu akan terulang lagi di kita di Indonesia sekarang. Ya. Pertama, meningkatkan status sosial atau pansos. Dalam kemasyarakatan Islam, status keturunan paternal Hasan dan Husain, paternalnya artinya garis laki-laki lurus, memang sangat dihargai. Ini memicu beberapa klan mengklaim sebagai Al-Hasani atau Al-Husaini untuk mendapat pengakuan dan penghargaan sosial baik dari masyarakat dan pemerintah. Kemudian yang kedua, mendapat pengaruh politik. Beberapa Sadah atau Ashraf, baik asli maupun yang aspal, memang mengkapitalisasi status Sadah atau Ashraf ini untuk mengumpulkan pengaruh politik, terutama di negara Faisal Utsmani. Itu kita bisa lihat replikasinya pada FPI, ya kan? Kalau Rizik Syihab itu tidak dianggap sebagai keturunan Nabi, dia tidak akan membentuk ormas semacam FPI. Gitu. Untuk apa FPI sudah ada Robito Alawiyah tuh? Nah ini beberapa dari mereka kemudian bahkan sampai memimpin pemberontakan. Itu dibahas di belakang nanti ya. Karena punya pengaruh politik bisa mengumpulkan kekuatan gitu ya, bahkan bisa melawan pemerintah pusat atau aparat pusat. Kalau kita ingat di Indonesia, Marga Aidit pernah memimpin PKI. Tahun itu sebetulnya yang paham komunis itu ngumpul di dua partai. Yang satu PKI dipimpin imigran marganya Aidit, yang satu di partai Murba. Murba ini lebih terkesan sebagai komunis religius. Tokohnya adalah bapak bangsa kita Tan Malaka. Jadi walaupun komunis, Tan Malaka ini bukan ateis gitu ya. Tan Malaka anti kekerasan. Salah satu alasan dia keluar dari PKI adalah pemberontakan tahun 28. Beliau tidak menyukai jalur kekerasan gitu ya. Aidit sendiri juga sampai meninggalnya kan tidak melepas baju Islamnya gitu ya. Jadi apakah Aidit ateis atau tidak, kita tidak bisa menghukumi ateis, bahwa nggak pernah menyatakan meninggalkan Islam gitu. Tapi yang jelas ya walaupun diperdebatkan sampai hari ini yang dipersalahkan atas kudeta tahun 65 itu PKI. Kita lanjut. Yang ketiga, itu mendapat keuntungan ekonomi. Nah di Turki, Utsmani saat itu, para Sayyid dan Syarif ini tidak membayar pajak. Beberapa dari mereka bahkan mendapat kontrak dari pemerintah untuk mengutip pajak. Jadi memang oleh negara dibebaskan dari pajak gitu ya. Yaitu ketidakadilan masa itulah. Tentu negara ada interestnya kenapa mereka dibebaskan dari pajak gitu ya. Bahkan yang kedua ya, Sadah atau Ashraf, ya kita bisa ganti Sayyid dan Syarif gitu ya, mendapat pendanaan rutin dari pemerintah yang kelihatan itu dari Nakobah Kairo itu, mereka mencatat database siapa Syarif, siapa Sayyid, kemudian juga bahkan menghitung uang sakunya dari pemerintah gitu. Kalian bisa lihat sendiri di papernya atau saya cantumkan juga gitu. Nah, pemerintah Turki Utsmani bukannya tidak punya kesalahan pada masa itu.
kesalahan pemerintah Utsmani memang malah mempromosikan pemujaan terhadap keturunan Rasulullah sebagai metode pencitraan mereka. Saat itu mereka bersaing dengan kekaisaran Safawi dari Persia. Pada saat Sultan Sulaiman berkuasa ini boleh dikata populasi muslim itu terbesar di dunia, karena waktu itu ada 3 kekaisaran besar yang semuanya kaya. Akhirnya orang cenderung untuk masuk Islam. Nah, 3 kekaisaran itu adalah Safawi di Persia, kemudian Utsmani di Turki, dan yang ketiga Mughal di India gitu ya. Semuanya kaya-kaya gitu ya. Pemerintah Utsmani ini mempromosikan pemujaan terhadap keturunan Nabi sebagai apa ya? Bahwa mereka itu menunjukkan kepada umat Islam mereka lebih mencintai Nabi mungkin daripada Kekaisaran Safawi dari Persia. Nah, Safawi ini Syiah, seingat saya Syiah Ismaili gitu ya. Karena ya pendirinya itu Ismail I lah. Ismail I waktu itu malah mempromosikan khotbah Jumat itu mencaci maki sahabat gitu ya. Walaupun sebetulnya metode dari Sultan Ismail untuk menghadapi merespon mungkin lebih tepatnya balas dendam terhadap ulah Bani Umayyah dari masa lalu, terutama pada saat kekuasaan Muawiyah dan Yazid yang khotbah Jumatnya suka memaki-maki Imam Ali gitu ya, dan baru dihentikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi saling maki-maki ini bukan keputusan para otoritas religius ulama, tapi oleh para politisi gitu ya. Nah, yang kedua, beberapa sadah dan asrof palsu itu memang malah diangkat sebagai sadah atau asrof oleh kesultanan. Kesultanan tahu mereka itu bukan sadah dan asrof, tapi malah diangkat sebagai sayyid dan syarif. Itu di awal abad 16 itu seperti itu. Waktu itu tidak menimbulkan banyak kesulitan karena tujuannya memang membentuk image ke umat Islam bahwa Kesultanan Turki itu lebih sayang keluarga Nabi daripada kemaharajaan Safawi di Persia gitu ya. Seingat saya kalau era itu di masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni di Safawi itu sultannya adalah Tamas pertama. Sedangkan di Mughal itu dipimpin oleh Raja Humayun, ayahnya Akbar. Begitu Humayun meninggal itu digantikan Akbar. Nah, Akbar ini juga memerintah ketika Sultan Sulaiman masih berkuasa, masih hidup, belum digantikan anaknya. Terus bagaimana para parasit nasab ini mendapat stempel sebagai sayyid atau syarif gitu ya. Itu modusnya mereka gitu ya. Pertama, beberapa sadah dan asrof ini mendapat status syarif syarif ini justru dari negara, dari Kesultanan Turki sebagai bentuk aliansi politik. Mereka memang dari keluarga terpandang gitu ya. Bukan sayyid, bukan syarif, dibangsawankan, disayyidkan dan disyarifkan. Kalau dibangsawankan sebagai anggota keluarga Utsmani itu nggak mungkin gitu ya. Walaupun sebagai besan sekalipun gitu ya. Mereka memang berasal dari keluarga terpandang sih di negara-negara vasal Turki itu ya. Terus yang kedua, ini membeli status sayyid dari sayyid yang telah wafat. Kemungkinan sayyid yang nggak punya anak laki-laki kan bisa aja begitu. Atau kalau perlu mencuri status sayyidnya. Ini Profesor Hulya yang bilang begitu.
Kemudian yang ketiga, menyuap pejabat negara agar memberi mereka stempel Said dan Syarif. Zaman segitu mafia nasab juga ada, atau pejabat korup juga ada. Runtuhnya Turki itu kan salah satunya juga korupsi gitu kan ya. Jadi orang-orang yang kebelet jadi Said, Syarif dan punya kekuatan ekonomi ini menyuap pejabat negara agar memberi mereka stempel Said dan Syarif dan dokumen yang diperlukan dan disahkan oleh negara gitu ya. Yang keempat, bila kekuatannya besar, mereka bisa melakukan pemaksaan terhadap pejabat negara sehingga mereka mendapat stempel Said dan Syarif. Pejabat negara ini termasuk nakib yang ditunjuk negara gitu ya. Dan yang kelima, membayar pemalsu dokumen. Sehingga dokumen kesahitan tersebut tidak bisa dibedakan dari yang asli. Yang keenam, beberapa nakib, dalam bahasa Turki itu nakibul esraf gitu ya, yang ditunjuk pemerintah secara sengaja memberi status Sayyid dan Sayyid atau Syarif kepada keluarga atau sekutu mereka. Nakib-nakib tersebut memang ditunjuk oleh pemerintah dari keluarga terpandang dan ya, sebagian besar dari mereka itu bukan sadah atau asraf di daerah mereka gitu ya. Jadi mereka mengangkat keluarganya sendiri atau sekutunya sebagai Sayyid atau Syarif. Di awal-awal memang nggak masalah gitu ya, tapi di akhir-akhir itu jadi masalah karena populasinya membesar. Nah, apa konsekuensi negatif yang diderita kesultanan akibat Sayyid atau Syarif palsu tersebut? Pertama, APBN-nya tekor karena negara memang memberi pendanaan kepada sada atau asrof baik yang asli maupun yang palsu gitu kan. Kedua, negara memberi kontrak pengutipan pajak, terutama ini di daerah yang di luar kontrol pusat ya. Sementara Said Syarif itu sendiri termasuk kaum bebas pajak. Kemungkinan besar pajak yang dikutip dan seharusnya disetorkan ke negara itu dikorupsi oleh mereka. Padahal mereka sendiri kan sudah mendapat komisi itu. Kemudian jumlah pembayar pajak berkurang akibat inflasi sadah atau asrof. Para sadah atau asrof ini dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Akibatnya wajib pajaknya berkurang. Seharusnya mereka bayar pajak karena memalsukan status Sayyid atau Syarif dan tidak bisa diverifikasi oleh pemerintah pusat. Itu akibatnya wajib pajaknya berkurang. Kemudian rakyat jelata mendapat perlakuan tidak adil gitu ya. Karena rakyat Kesultanan Utsmani terutama dalam perdagangan menderita persaingan yang tidak sehat. Bayangkan mereka berdagang terus pendapatannya sebagian dipakai untuk membayar pajak. Para Said Syarif nggak membayar pajak, bukan ya? Kedua, karena kayak Said Syarif itu baik yang asli maupun palsu gitu ya. Karena status sosialnya kan punya network sendiri. Itu rakyat jelata ya susah lah untuk berkompetisi dengan kaum seperti itu. Kemudian para sada dan asraf ini mendapat keistimewaan dari negara, tidak membayar pajak, mendapat status sosial yang tinggi, sementara rakyat kebanyakan harus bekerja keras untuk hidup dan dikutip pajaknya. Ya, seperti saya ulang tadi, ada rakyatmu yang dikutip pajak, ada yang enggak. Otomatis di sini jual lebih mahal agar pendapatannya nutup untuk kebutuhan dia dan untuk pajak gitu. Yang ini anak-anak aja nggak dikutip pajak, kan gitu. Ya kompetisinya jadi tidak adil gitu. Nah ini dari tadi kan ada yang disebutkan bahwa sada atau asraf baik asli itu palsu, itu menggunakan modal nasabnya untuk mendapat pengaruh politik. Beberapa cukup besar sampai mampu mempersenjatai diri dan melawan aparat negara.
dan bahkan memimpin pemberontakan. Mungkin yang paling populer itu pemberontakan di Perang Dunia Pertama yang dipimpin oleh Pangeran Faisal dari keluarga dinasti Hashimi yang sekarang memerintah Jordan itu. Tapi dalam 500 tahun, berarti sekitar 500-an tahun, itu pemerintah Turki banyak menghadapi pemberontakan kecil-kecil atau perlawanan kecil-kecil ya dari para Sadat atau Ashraf ini. Kita bandingkan sekarang dengan FPI sekarang, lihat pasal 6 anggaran dasar mereka. Mereka kan kelihatan bercita-cita mendirikan khilafah Islamiyah. Apa Rizik Syihab itu berani membuat ADART seperti itu kalau dia nggak modal nasab, walaupun nasabnya sekarang ya terbukti bodong lah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kesultanan untuk memberangus Said Syarif abal-abal saat itu gitu ya. Kesultanan itu mulai mendeteksi nasab palsu pada paruh kedua abad ke-16 Masehi. Jadi di atas 1550 lah. Tapi baru mengambil aksi 1 abad kemudian, 1650 atau lebih muda gitu. Kelihatan telat banget toh ya, udah kadung meruyak itu. Kemudian pemerintah membentuk unit inspeksi untuk memeriksa Sadah atau Ashraf. Banyak Sadah atau Ashraf akhirnya diturunkan statusnya sebagai kaum riaya gitu ya. Riaya yang akhirnya kita sekarang jadi rakyat lah. Yang harus membayar pajak kepada negara. Dari 3.000 sebagai contoh dari 3.835 Sayyid atau Syarif di Anatolia pada tahun 1659 itu 1179 tuh Sayyid dan Syarif bodong gitu. Di provinsi Sivas dari 3.633 Sayyid dan Syarif 1089 merupakan penipu nasab. Itu dari 2 provinsi saja. Pada era Kesultanan Sultan Sulaiman, wilayah Turki itu kan 5.500 km persegi ya. Kira-kira kalau Indonesia sekarang 2 juta km persegi untuk darat saja, itu kan 2 kali setengahnya Indonesia. Waktu itu hitungan wilayah kan cuma darat saja, laut enggak. Jadi kebayang di seluruh wilayah Turki itu angka penipu nasab ini akan mencapai lebih dari ratusan ribu, pada kisaran ratusan ribu lah. Ya tentu saja mereka jadi parasit terhadap APBN dan terhadap negara. Sesuatu kecerobohan yang dimulai oleh pemerintah Turki sendiri gitu ya. Akhirnya memang ada inspeksi, ada pengurangan gitu ya, ada penertiban gitu. Tapi persoalannya terlanjur besar, ya. Ketika 1699 inspeksi itu berhenti total, karena waktu itu Kesultanan Utsmani berperang melawan Kekaisaran Habsburg. Habsburg ini penguasa Austro-Hongaria. Mereka tidak lagi mampu mengendalikan Sadah, Ashraf, KW terutama di wilayah jajahan. Jadi beberapa nakib yang ditunjuk di daerah Faisal itu tidak pernah mengirim bukti verifikasi Sadah dan Ashraf ke nakib pusat di Istanbul. Akibatnya pemerintah pusat tidak bisa lagi mengaudit atau memvalidasi atau memverifikasi apakah Sadah atau Ashraf yang didaftar oleh nakib lokal itu, nakib di wilayah bawahan itu Sadah atau Ashraf original atau yang palsu. Jadi perkaranya terlanjur besar, sumber daya negara tidak mampu lagi memeriksa mereka gitu ya. Apalagi setelah Sultan Sulaiman Al-Kanuni itu, sultannya itu kebanyakan memang tidak kompeten. Jadi wilayahnya terus berkurang dalam posisi decline lah
Kesultanan Turki Utsmani itu. Apa garis paralel antara NU dan Kesultanan Utsmani? Nah, ini. Ya. Kita lihat polanya akan mirip. Pemerintah Kesultanan Utsmani itu sikapnya terhadap Sadah atau Ashraf awalnya itu baik. Karena mereka mempromosikan pemujaan terhadap Said dan Syarif. Bahkan sampai perlu memalsukan keluarga terpandang. Maksudnya mengangkat keluarga terpandang yang bukan Said dan Syarif menjadi Said dan Syarif. Padahal mereka satu tidak mampu, kedua memang tidak mau memverifikasi Said dan Syarif waktu jumlahnya masih under control ya. Begitu masalah berbalik ke kesultanan, jumlahnya terlalu banyak, pemerintah baru beraksi. Ya kan? NU bagaimana gitu ya. Sikap NU itu terhadap para habaib itu kan juga menyediakan karpet merah. Waktu itu di era penjajahan Belanda ya ini yang anehnya. NU itu mengakui nasab para habaib itu berbasis kusnudon, prasangka baik. Padahal kalau dilihat sesama imigran Yaman, Al-Irsyad itu tidak mengakui kesaitan para Balawi ini. NU tidak mampu memvalidasi status kesaitan dan kesarifan mereka saat itu. Jadi ya tidak heran lah seperti Mbah Hasim gitu menerima gitu ya. Itu kan prinsipnya seperti apa yang dikatakan Buya Syakur kemarin itu, almarhum Buya Syakur. Al-Fatihah untuk Buya Syakur itu. Bahwa Buya Syakur itu menghormati para habaib karena mereka keturunan Nabi. Jadi menghormatinya karena mereka keturunan Nabi. Tapi Buya Syakur memberi catatan, kalau para habaib ini berbohong dengan status mereka status dzurriyyat mereka, maka dosanya itu ditanggung oleh mereka sendiri gitu ya. Saya rasa Mbah Hasim dan kiai-kiai NU lain sama pikirannya dengan Buya Syakur. Jadi menghormati dengan berbasis prasangka baik. Kalau yang diprasangkai ternyata tidak baik, berbohong, ya dosanya tanggungan mereka gitu kan. Sekarang setelah bukti ekses negatif perilaku para habaib tersebut bermunculan dan bertebaran, mampukah dan maukah NU melakukan tindakan korektif? Kita tahu pemerintah Turki itu melakukan pemerintahan Kesultanan Utsmani itu di masa lalu melakukan tindakan korektif tapi telat. Sampai mereka tidak mampu lagi mengendalikan. Pada saat Kesultanan memulai fase decline, mengarah ke keruntuhan walaupun itu makan waktu 400 tahun lebih ya. Wilayahnya terus-menerus berkurang, kalah perang di mana-mana. Ya akibatnya mereka nggak punya sumber daya untuk menertibkan Sadah atau Ashraf ini. Apalagi Sadah atau Ashraf itu sebagian memang berniat memberontak gitu kan ya. Nah sekarang NU yang memberi karpet merah kan untuk para habaib, apakah mau dan mampu melakukan tindakan korektif? Dalam skala pemerintahan ada contohnya terhadap para impostor ini. Seperti dulu Khalifah Abu Bakar juga memberangus nabi palsu kan. Kesultanan Turki mencoba untuk memberangus Said dan Syarif palsu gitu ya. Tapi tidak sampai selesai, tidak sampai tuntas. Ada efeknya, jumlah Said dan Syarif palsu itu berkurang, tapi enggak tuntas gitu. Karena pemerintah Turki Utsmani akhirnya menghabiskan energinya untuk mempertahankan eksistensinya gitu. Terus pelajaran apa yang bisa ditarik pemerintah RI dalam menghadapi dzurriyyat abal-abal Balawi ini? Kenyataannya Kesultanan Turki Utsmani pernah mengambil tindakan tegas ketika para Said dan Syarif ini berperilaku merugikan negara dan rakyat gitu kan ya. Mereka merasa kelasnya lebih tinggi.
mengambil pajak dari rakyat, tapi pajaknya itu sebagian atau porsi yang disetorkan ke negara itu nggak sesuai seharusnya gitu ya. Kalau bahasa Jawanya dikentit gitu lah. Seharusnya pemerintah RI pun bisa untuk menertibkan mereka karena ini pernah ada contohnya di masa lalu. Ini bentuk perlindungan pemerintah RI terhadap rakyatnya. Gitu. Pemerintah Utsmani memang tidak berhasil 100% mengganyang Said Syarif palsu. Seperti saya bilang tadi, mereka terlalu disibukkan dengan peperangan. Kan penertiban itu berhenti mendadak karena perang dengan dinasti Habsburg gitu. Apalagi metode pembuktian yang ada pada abad 16-18 itu hanya berbasis catatan sejarah dan kesaksian gitu. Level kesaksiannya nanti akan kalian lihat di paper apa yang ditulis oleh Profesor Hulnya itu. Jadi ada stratifikasi level kesaksian dari para saksi yang mengisbat nasab yang bersaksi atas sahnya nasab para Said dan Syarif itu. Tapi kita kan bukan di situ, bahwa pemerintah Turki itu menertibkan para Sadah dan Syarif palsu ini, ada tindakannya, bukan diam aja ketika negara dirugikan. Dan bagaimana kalau pemerintah RI memutuskan untuk mengambil tindakan kepada para habaib? Ini catatan saya. Pemerintah RI tentu sih tidak bisa mengulang apa yang dilakukan oleh pemerintahan Turki Utsmani. Karena ini persoalan abad ke-21. Ya maka harus dipecahkan menggunakan ilmu abad ke-21 gitu kan. Kalau dulu berbasis pemeriksaannya berbasis dokumen itu palsu atau asli ya, sulitan membuktikan, berapa dipalsukan gitu ya. Kemudian verifikasinya juga kesaksian, namanya ya saksinya kan nggak dimaksud, bisa aja memang dia kurang tahu atau dia sengaja berbohong, bisa aja. Kalau sekarang sudah zamannya genealogi forensik, bisa menggunakan teknologi abad ini, dalam hal ini teknologi DNA gitu kan ya. Dan kenyataannya bisa dilacak pakai melacak nasab jauh. Buktinya apa? Paper tentang Genghis Khan itu melacak nasab jauh. Paper tentang Kohanim juga melacak nasab jauh. Buktinya bisa. Karena kita tahu bahwa kromosom Y itu tidak berekombinasi, akibatnya secara esensial kromosom Y pada bagian non rekombinan DNA-nya itu antara ayah dan anak itu secara esensial identik, antara ayah dengan kakek secara esensial identik, antara kakek dan kakek buyut itu secara esensial identik gitu kan, kecuali bagian yang bermutasi yang terakumulasi dan diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, ini dalam pendapat saya pemerintah RI itu seyogianya mengambil tindakan terhadap para Sayyid dan Syarif palsu ini karena nama palsu, mereka itu menodai nasab cucu-cucu Nabi, ya kan? Mereka ini menista Fatimah RA karena apa? Kakeknya satu bisa bagaimana bisa grupnya rame lebih dari satu. Dan kedua menutup peluang mereka untuk melakukan tindak kriminal dengan modal nasab palsu yang mereka propagandakan. Kita lihat sebagai contoh. Berapa banyak gadis-gadis kita menjadi korban penipuan, dinikahi secara siri, di luar hukum pernikahan positif yang digariskan oleh negara. Berapa banyak dari mereka yang mendapat kekerasan seksual karena silau dengan predikat sebagai keturunan Nabi gitu. Kan dalam hal ini nama Nabi dicemarkan gitu kan. Saking parahnya bahkan ada kasus pembunuhan yang dilakukan Habib ini terhadap jamaahnya yang silau dengan predikat zuriat mereka, seperti yang terjadi oleh salah satu Habib bermarga Hinduan di Banyuwangi kemarin. Kemudian itu menutup mereka punya peluang politik untuk memberontak. Saya termasuk meragukan nasionalisme mereka ya. Sebagai bukti lihat aja ADART FPI itu ya. Pasal 6 anggaran dasarnya sudah jelas menyebut khilafah Islamiyah. Mereka
walaupun implisit, tidak eksplisit ya, menyebut pelaksanaan syariat Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah berdasarkan manhaj nubuwah gitu ya, dalam pemahaman mereka. Itu kan sudah berniat bugot, berniat memberontak itu. Rizik Syihab itu nggak akan berani kalau tanpa modal nasab. Rizik Syihab kalau nggak ada siapnya jadi apa sih gitu. Jadi pengalaman Kesultanan Turki Utsmani juga memberikan pengalaman bahwa sebagian Sadah dan Ashraf ini, baik palsu atau asli ini, juga akhirnya menjadi dedengkot pemberontakan. Kalau di kita ingat DNA Aidit, marga Aidit itu memang marga asli Nusantara kan enggak? Coba ya tes DNA keturunan lelaki Aidit kan masih ada. Itu untuk membantah Robito Alawiyah bahwa Aidit itu beda dengan marga Aidit yang sekarang. Marga Aidit itu bukan marga asli Indonesia kok. Nah itu kedepannya ya, walaupun saya bagian dari pemerintah, saya nggak bisa memeriksa pemerintah saya lah. Tapi untuk melindungi rakyat dari orang-orang yang mengkapitalisasi nasab, juga untuk membersihkan nasab dari keturunan Sayyidah Fatimah, pemerintah RI sekarang itu punya tool yang memadai untuk membasmi nasab palsu ini, baik dari sisi ilmu sejarah, ilmu biologi, ada semua di Indonesia, tinggal ada kemauan enggak. Dan ini ada presidennya, pemerintah Turki Utsmani pernah melakukan ini. Pemerintah Indonesia ya lihat saja nanti. Sebetulnya ini kan perkara internal keluarga mereka ya, kalau nggak dikapitalisasi. Semua orang bolehlah ngaku-ngaku keturunan siapa sepanjang itu dipakai untuk internal keluarga mereka. Tapi kalau udah bahkan sampai jadi pemberontakan, modal menjual pengajian-pengajian, bukannya ilmu yang dijual, nasab yang dijual, menjadi panitia umroh misalnya, modal nasab lagi, itu kan enggak sesuai dengan konsep persaingan usaha yang sehat gitu. Dan yang paling parah memang jadi penistaan terhadap Sayyidah Fatimah. Karena apa? Suaminya cuma satu, kenapa keturunannya grupnya rame? Padahal sudah jelas dari kalangan Ba'alawi sendiri, seperti yang dikatakan Zenawi kemarin, bahwa kromosom Y itu bagian NRY-nya tidak berekombinasi. Jadi keturunan Imam Ali itu haplogrupnya ya harus sama dengan Imam Ali, harus ikut Imam Ali sama mewarisi haplogrup mutasi yang diwariskan oleh kakeknya. Tapi kenapa bahkan dalam keturunan Ubaidillah sendiri ada 8 haplogrup. Itu kan kalau pemilu begini, kartu sah itu kan coblosannya cuma 1. Nasab juga sama. Nasab sah kalau keturunannya haplogrupnya 1. Kartu pemilu kalau coblosannya banyak enggak sah. Sama dengan nasab. Kalau haplogrupnya banyak berarti terlalu banyak coblosan. Apakah kita akan mengesahkan nasab itu? Itu aja kan ya. Saya rasa sampai di sini. Untuk link papernya, karena ini bentuknya saya buat presentasi yang nggak bisa detail. Seperti level pengakuan terhadap kesaksian oleh pemerintah Sultan Turki Utsmani, itu detailnya ada yang ditulis di papernya Profesor Hulya. Profesor, ya mungkin beberapa dari kita agak bingung karena Profesor Hulya beberapa memakai diksi yang dipakai dalam bahasa Turki, walaupun secara umum papernya itu ditulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Silahkan di-download, dipelajari lagi. Dari saya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di vlog berikutnya.